Survei terbaru Litbang Kompas menempatkan pasangan Herman Deru Ci Ujang sebagai kandidat terkuat di Pilkada Sumatera Selatan. Tak tanggung-tanggung, tingkat elektabilitas paslon nomor urut 1 ini mencapai 48,9%. Angka ini menjadi tantangan besar bagi pesaing-pesaingnya yang harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Paslon nomor urut 3, Mawardi Yahya, Anita Nuringhati misalnya, memiliki elektabilitas yang terpaut cukup jauh, yakni 21,6%. Pun dengan Edi Santana Putra, Reski Aprilia, mereka tertinggal lebih jauh lantaran hanya mengantongi elektabilitas 8,1%. Melihat hasil survei ini, sebenarnya faktor apa saja yang menjadikan elektabilitas Herman Ujang begitu tinggi? Dalam survei yang berlangsung 2-7 November 2024, ternyata salah satu faktor pasangan Herman Deru Ci Ujang memiliki elektabilitas tertinggi adalah faktor popularitas. Bisa kita lihat dari grafik berikut, persentase responden yang sangat mengenal dengan paslon nomor urut 1 ini mencapai 13,9%. Bandingkan dengan dua paslon lain, yakni Edi Santana Putra, Rizky Aprilia, dan Mawardi Yahya Anita Nuringhati. Kedua paslon ini hanya meraih suara 6,3% dan 9,8% responden. Sama halnya di kategori persentase responden yang sekedar tahu dengan paslon. Paslon Herman Deru Ci Ujang lagi-lagi meraih persentase tertinggi, yakni mencapai 73,1%. Sementara dua lawannya berturut-turut hanya meraih 37,3% dan 39,9%. Lanjut ke kategori persentase responden yang tidak tahu dengan paslon atau tidak menjawab. Pasangan Herman Ujang kembali membuktikan popularitasnya dengan meraih 13,1%. Sementara dua lawannya mengantongi 56,4% dan 50,3%. Ini artinya publik yang tidak tahu dengan paslon Herman Deru Ci Ujang lebih sedikit daripada dua lawannya. Itu dari faktor popularitas. Sekarang kita kulik bagaimana paslon Herman Deru Ci Ujang mendominasi tiap-tiap kategori. Pertama kita lihat dari perspektif gender. Bagan berwarna biru ini adalah persentase yang dimiliki Herman Deru Ci Ujang. Bisa kita lihat paslon nomor urut 1 ini meraih suara tertinggi baik untuk pemilih laki-laki maupun perempuan. Untuk pemilih laki-laki, pasangan Herman Deru Ci Ujang meraup popularitas 49,5%. Tak jauh beda untuk pemilih perempuan, pasangan Herman Deru Ci Ujang meraih popularitas 48,5%. Di sisi lain, Edi Santana Putra, Rizky Aprilia, dan Mawardi Yahya Anita Nuringhati meraup popularitas yang cukup tertinggal jauh dari Herman Deru Ci Ujang. Dari perspektif gender, kini kita beralih ke perspektif generasi. Dari 5 generasi yang mengikuti survei ini, lagi-lagi pasangan Herman Deru Ci Ujang meraih elektabilitas tertinggi. Mulai dari pemilih generasi Z, usia di bawah 28 tahun sebanyak 63%. Kemudian generasi Y atau milenial muda sebanyak 48,9%. Lalu milenial madya 42,2%. Dominasi Herman Deru Ci Ujang juga terjadi di generasi X yang mencapai 44,9%, serta baby boomers yang mencapai 38,8%. Dari perspektif generasi, kita beralih ke perspektif status sosial dan ekonomi atau SES. Pasangan Herman Deru Ci Ujang meraih elektabilitas tertinggi di SES bawah, menengah bawah, dan menengah atas. Di status ekonomi dan sosial bawah, pasangan ini meraih 45,9%. Menengah ke bawah 53,4% dan menengah ke atas 50%. Herman Deru Ci Ujang hanya kalah di SES atas yang hanya bisa meraih 15% suara. Bila survei pemilih dilihat berdasarkan level pendidikan, pasangan Herman Deru Ci Ujang kembali menduduki peringkat tertinggi. Pemilih dari sekolah dasar 44,4%, sekolah menengah 58,1%, dan perguruan tinggi 43,6%. Bila survei pemilih dilihat berdasarkan suku, pasangan Herman Deru Ci Ujang kembali menduduki peringkat tertinggi. Pemilih dari suku Jawa ada 58,6%, Melayu 40,2%,
Komering 60,7%, dan suku lainnya 45,5%. Keduanya hanya kalah dari sisi suku Ogan yang dimenangkan oleh pasangan Mawardi Anita. Kemudian bila survei pemilih dilihat berdasarkan agama, pasangan Herman Deru Ciujang kembali menduduki peringkat tertinggi. Pemilih dari Islam NU ada 45,8%, Islam Muhammadiyah 50%, dan Islam selain kedua itu ada 58,6%. Terakhir dari perspektif parpol. Di kategori ini, pasangan Herman Deru Ciujang sebagian besar menduduki peringkat tertinggi, yakni pemilih dari Partai Gerindra 42,3%, PDIP 41%, Golkar 62,2%, Nasdem 82,9%, dan Demokrat 52%. Survei pertimbangan pemilihan calon gubernur ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas dengan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Survei ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 2 sampai 7 November 2024. Ada 400 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Sumatera Selatan. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 4,90% dalam penarikan sampel acak sederhana, sehingga kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin saja terjadi.